warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Ruhiyatul Jannah dari PAI 2B. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan agama Islam merupakan proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia berdasarkan ajaran Islam agar terbentuk pribadi muslim yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Dalam pelaksanaannya, pendidikan agama Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis dan pedagogis. Prinsip-prinsip ini juga berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan berjalan secara terarah dan sesuai dengan nilai Islam. Prinsip pendidikan agama Islam juga bersumber dari Al-Quran, hadis, serta pemikiran para pakar ulama. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pendidik dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran PAI secara efektif dan relevan. Kemudian, di antara prinsip-prinsip pendidikan Islam ada prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid merupakan inti dan dasar utama pendidikan agama Islam. Tauhid menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan menjadi tujuan akhir seluruh kegiatan aktivitas manusia. Nah, dalam konteks PAI, seluruh proses pembelajaran diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran ketuhanan pada diri peserta didik. Pendidikan yang berlandaskan tauhid akan membentuk peserta didik yang memiliki orientasi hidup yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah. Prinsip ini juga menanamkan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian yang kedua ada prinsip keseimbangan. Pendidikan agama Islam menekankan prinsip keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani, rohani, akal, dan sosial. Oleh karena itu, PAI harus mengembangkan seluruh dimensi tersebut secara proporsional. Prinsip keseimbangan ini juga mencakup keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Peserta didik diarahkan untuk memiliki kemampuan akademik dan keterampilan hidup. Nah, dengan demikian, PAI tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual saja, tetapi juga matang secara spiritual dan moral. Kemudian ada prinsip integrasi. Prinsip integrasi menegaskan bahwa dalam Islam tidak terdapat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu bersumber dari Allah dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemudian ada prinsip fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu potensi dasar untuk mengenal dan menerima kebenaran. Pendidikan agama Islam bertugas untuk mengembangkan fitrah tersebut agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Prinsip fitrah menuntut pendidik untuk memahami karakteristik, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Dengan memperhatikan fitrah, proses pendidikan menjadi lebih manusiawi dan efektif. Pendidik tidak hanya memaksakan kepada peserta didik, tetapi juga mengarahkan dengan tahap perkembangan mereka. Prinsip ini juga menekankan pentingnya pendidikan sejak usia dini. Kemudian ada prinsip humanistik. Pendidikan agama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Peserta didik dipandang sebagai makhluk Allah yang memiliki martabat dan hak untuk berkembang secara optimal. Prinsip humanistik menekankan pendekatan pendidikan yang menghargai perbedaan individu dan mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dalam perspektif Islam, humanisme tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan, melainkan justru bersumber darinya. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang tidak hanya soleh secara individual saja, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama. Kemudian yang keenam ada prinsip keteladanan. Keteladanan merupakan prinsip yang sangat penting dan dalam pendidikan agama Islam. Peserta didik cenderung meniru sikap dan perilaku pendidiknya. Oleh karena itu, PAI harus menjadi contoh nyata dalam akhlak ibadah dan interaksi sosial, sebagaimana Rasulullah merupakan teladan utama dalam pendidikan Islam. Beliau mendidik umat Islam dengan akhlak mulia dan kebijaksanaan. Prinsip ini menuntut konsistensi antara ucapan dan perbuatan pendidik agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diterapkan dan diamalkan. Kemudian ada yang ketujuh, ada prinsip pembiasaan. Pembiasaan merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam melalui praktik yang dilakukan secara terus-menerus. Pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan teori saja, tetapi juga menuntut untuk mengamalkannya. Nah, melalui pembiasaan ini, jika dilakukannya secara konsisten, akan membentuk karakter Islami yang melekat hingga dewasa pada diri peserta didik. Kemudian ada prinsip fleksibilitas dan kontekstualitas. Pendidikan agama Islam bersifat dinamis dan fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Prinsip ini juga menuntut pendidik untuk menggunakan metode media dan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.
Nah, kontekstualisasi materi PAI sangat penting agar peserta didik mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan modern. Dengan demikian, PAI tetap aktual dan memiliki daya tarik bagi generasi muda. Kemudian ada prinsip keberlanjutan. Pendidikan agama Islam merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Prinsip keberlanjutan menegaskan bahwa pendidikan tidak berhenti pada suatu jenjang saja, tetapi juga berlanjut dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Prinsip ini juga menentukan adanya kesinambungan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal agar nilai-nilai Islam tetap tertanam secara utuh. Kemudian ada prinsip amalia. Nah, prinsip amalia menekankan bahwa ilmu harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk peserta didik yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, muamalah, maupun akhlak. Nah, ilmu tanpa amal tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, PAI harus mendorong peserta didik untuk menjadikan ilmu sebagai pedoman hidup yang aplikatif dan transformatif. Nah, mungkin kesimpulannya adalah prinsip-prinsip pendidikan agama Islam merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dengan berpegang pada prinsip tauhid, keseimbangan, integrasi, fitrah, humanistik, keteladanan, kemudian amaliyah, dan lain-lain. Nah, pendidikan agama Islam diharapkan mampu melahirkan generasi muslim yang berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai keislamannya.